Baik, terima kasih Mas Arya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Saya hormati Pak Bapak Sukino sebagai Koordinator Kemahasiswaan. Yang saya hormati tim W2MW. Ada Bu Nurul, ada Pak Jakob, ada Pak Arwan dan Pak Wisnu. Yang saya hormati teman-teman dari Belmawa, yang paling utama yang hormati adik-adik dan bapak-bapak pendamping, ibu-ibu pendamping dari perguruan tinggi. Dan sebelumnya saya ucapkan selamat kepada adik-adik yang sudah mendapatkan bantuan program pembinaan wirausaha tahun 2023. Baik, saya hanya sharing session saja karena ini sudah banyak yang mengetahui tentang tata kelola keuangan negara, jadi hanya sharing session terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu sekalian, adik-adik, bahwa program ini sudah dibuka sejak 13 Mei 2023 yang ditutup bulan Maret tanggal 21. Itu sudah dibuka, ditawarkan kepada perguruan tinggi, dan telah masuk proposal kepada kami itu 5.379 proposal dari 424 perguruan tinggi, dan kami seleksi yang lolos dalam bantuan ini terdapat 1.871 proposal dengan jumlah perguruan tinggi 371 perguruan tinggi. Dalam program ini ada 2 pendanaan, Bapak Ibu sekalian dan adik-adik mahasiswa. Dana pertama adalah manajemen dari perguruan tinggi, yaitu sebesar 3 juta rupiah per kelompok yang lolos dari bantuan P2MW. Dan yang kedua adalah dari bantuan kelompok mahasiswa dari Belmawa, yang besaran tahap awal itu tertingginya adalah 15 juta dan tahap bertumbuh 20 juta rupiah. Dengan catatan, adik-adik sekalian, dana manajemen disesuaikan dengan perolehan kelompok pada tiap perguruan tinggi, disesuaikan dengan anggaran yang disetujui. Jadi kalau di perguruan tinggi dapat 5 kelompok, ya tinggal dikalikan 5, berarti jadi 3 jutaan itu. Seperti itu. Berikutnya adalah pendanaan, penggunaan pendanaannya dari yang manajemen, merupakan anggaran yang ditunjukkan untuk mendukung pelaksanaan program P2MW dan secara stimulus ekosistem kewirausahaan di perguruan tinggi. Besaran bantuan dana pendamping dari perguruan tinggi adalah 3 juta per kelompok yang lolos dalam program P2MW. Dana ini dapat digunakan untuk pembayaran honor pendamping dan honor narasumber. Itu pun mungkin honor narasumbernya itu dari KL lain sepertinya, atau mitra usahanya. Itu dibayarkan sesuai dengan SBM 83 PMK 83. Itu ada aturannya, ada orang jam kegiatan, ya. Itu untuk pembayaran mentor itu honornya sekitar 300.000, dan honor dosen pendamping itu 200.000 orang jam, ya. Narasumber bisa dibayarkan 900.000. Itu pun dilengkapi dengan SK dari pimpinan perguruan tinggi atau Kaprodi, minimal Kaprodi. Juga digunakan untuk konsumsi maksimal itu 15%, dan manajemen sekitar ATK itu 5%. Dana manajemen perguruan tinggi dapat ditambahkan dengan dana pendamping dari perguruan tinggi. Ini dana yang masuk ke kelompok dari Belmawa. Merupakan anggaran yang ditujukan untuk pengembangan usaha mahasiswa atau usaha adik-adik sekalian yang proposalnya lolos dibantu. Besaran dana yang diterima merupakan anggaran yang telah disetujui oleh Belmawa melalui hasil penilaian justifikasi RAB tim, ya. Itu yang sudah hasil diverifikasi.
Dibutuhkan pendampingan dari PT agar ajuan RAB sesuai dengan panduan P2MW. Ini adalah waktu pendaftaran yang seharusnya ini dilakukan waktu pendaftaran, bahwa untuk mengusulkan RAB perlu ada pendampingan dari perguruan tinggi. Sekiranya apa saja yang ada di dalam panduan yang tidak boleh dan boleh ya dibelanjakan. Belanja disesuaikan dengan yang disetujui Belmawa, disesuaikan dengan laporan kemajuan di sistem. Dana pendamping diperbolehkan dalam pelaksanaan kegiatannya. Mekanisme penyalurannya Bapak Ibu sekalian, kita akan berkontrak yang sesuai dengan yang sudah disampaikan di dalam sistem, dan setelah ditandatangani agar segera dikembalikan ke kami untuk di cross check kembali dan akan ditandatangani oleh PPK di Direktorat Belmawa. Dalam sambil menunggu penandatanganan kontrak, kami akan siap mencairkan bantuan kepada adik-adik sekalian untuk tahap pertama, yaitu sekitar 90% dari total bantuan yang sudah diverifikasi dan validasi. Nanti setelah laporan kemajuan di bulan Oktober, itu akan September Oktober ya. Oktober itu nanti akan dibayarkan tahap keduanya 10% setelah laporan kemajuan. Prinsip pelaksanaan P2MW adalah adanya di perguruan tinggi. Nanti pengelolanya di perguruan tinggi, diperbolehkan dana pendamping perguruan tinggi dengan asumsi adalah keterbatasan anggaran di Belmawa untuk peningkatan kewirausahaan di perguruan tinggi masing-masing. Dilaksanakan secara akuntabel dan transparan, itu setiap melaksanakan kegiatan dapat melaporkan kegiatannya atau sebulan sekali dilaporkan penggunaan anggaran dan kegiatannya. Pengawasan dilaksanakan, pelaksanaan mahasiswa dilakukan oleh perguruan tinggi yang bersama dengan pendamping. Nah, ini yang kami khawatirkan ya, dan kami perlu mengingatkan bahwa penggunaan anggaran yang dari Belmawa atau dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, penggunaan dan yang tidak boleh digunakan ini ya. Yang pertama itu adalah pembelian barang inventaris ya, seperti komputer, laptop, HP, terus barang-barang yang seyogianya itu diperlukan untuk usaha tapi berbentuk modal ya, berbentuk aset itu tidak diperbolehkan. Terus belanja panitia itu adalah untuk pembayaran honor panitia juga tidak diperbolehkan, walaupun pembayarannya melalui orang bulan ya, tidak diperbolehkan. Terus ada juga ini yang kita sebetulnya masih diberi peluang ya untuk pembelanjaan alat dan mesin yang berupa aset negara ya. Jadi belanja modal peralatan dan mesin atau aset tetap direnovasi berupa peralatan dan mesin, minimal itu paling maksimal 1 juta. Lebih dari 1 juta tidak diperbolehkan. Masih ditoleransi ini kayaknya sama Pak PPK. Berikutnya adalah ini penggunaan untuk pembayaran listrik, air, gas, bahan bakar dan sejenisnya, internet atau paket data, WiFi, honor tim mahasiswa dan konsumsi tim mahasiswa, gaji karyawan dan transportasi luar dan dalam kota, sewa tempat usaha, ruang kantor dan gudang. Ini juga tidak diperbolehkan ya adik-adik sekalian ya. Jadi nanti seyogianya yang digunakan adalah anggaran yang sudah diusulkan di dalam RAP yang adik-adik usulkan, dan dananya sudah diverifikasi atau divalidasi oleh tim dari Belmawa. Mungkin ada pertanyaan, kenapa anggaran saya berkurang di situ? Nah, nanti tadi ya sesi pertama ada yang bertanya seperti itu, anggaran saya kok ngajuin 10 juta tiba-tiba jadi cuma 6 juta atau 7 juta. Itulah hasil dari verifikasi tim di Belmawa, jadi masih lebih tinggi dan terkadang masih ada yang mengusulkan biaya sewa. Padahal sewa itu di dalam panduan juga sudah
tidak diperbolehkan. Jadi makanya kadang-kadang kita verifikasi untuk biaya sewa itu dikurangi menjadi usulan adik-adik sekalian menjadi berkurang gitu ya. Jadi memang mudah-mudahan untuk tahun berikutnya dalam pengusulan RAB dibaca betul larangan yang tidak boleh dan boleh di dalam buku panduan yang kami keluarkan. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini dapat dipahami dan semoga adik-adik semua dalam usahanya lebih sukses yang awal ataupun yang berteduh. Terima kasih. Saya akhiri bila biik taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Mas Arya.